Sahib hafizahullah wa ra'ah wa ballaghahu aqsamana wa atala 'umrahu fi 'afiyah tammah wa abqahu manaran lil Islam wal muslimin. Sayyidil Habib Hasan bin Aqil al-Aidus hafizahullah wa ra'ah wa ballaghahu aqsamana. Yang mana kedua tokoh yang mulia ini adalah baqiyah ya ikhwan, wa baqiyatun fil 'asri minhum mu'ammiru litakuna fihim mut'atun mutamatti'in wa yakunu fihim lirrubu'i wa ahliha unsun wa naf'ut talibil mutanaffi'i fallahu yahfazuhum. Semoga Allah Ta'ala jaga mereka wa yukhlif minhum amsalahum fi hayyina wal marba'i. Juga sahibul bait Sayyidil Habib Khidir bin Abdullah Al-Attas hafizahullah wa ra'ah wa ballaghahu aqsamuna. Dan para guru-guru kita ikhwan, hadir bersama kita guru kita Habib Hasan bin Ali Al-Kaf hafizahullah wa ra'ah, dan guru kita bersama Habib Yusuf Aidid hafizahullah wa ra'ah, dan para tokoh yang tidak bisa Al-Faqir sebutkan satu persatu, dan para hadirin semua tamu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang semoga insyaallah dengan pertemuan kita di sini, dengan perkumpulan kita di majelis yang mulia ini akan menghasilkan pertemuan dan perjumpaan pula bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan itu adalah hakikat faedah dari tiap-tiap pertemuan atau tiap-tiap perkenalan. Kan sebagian solehin berkata, bila mana aku berkenalan atau aku bertemu dengan seseorang atau aku duduk bersama ia, kalau seandainya perkenalan itu, pertemuan itu tidak menghasilkan pertemuan kelak di surga, saling tolong menolong di akhirat nanti, maka tidak ada faedahnya untuk bertemu. Inti dari majelis seperti ini ikhwan, walaupun kita mungkin tidak kenal nama, paling tidak kenal muka, adalah salah satu perjanjian bahwasanya apa? Seandainya salah seorang daripada kita selamat melewati jembatan Shirathul Mustaqim, maka wajib atasnya untuk menolong mereka yang terpeleset. Bila mana engkau selamat, maka wajib atasmu untuk menolongku. Dan bila mana aku yang selamat, maka aku berjanji untuk menolongmu. Dan itu adalah janji yang mulia dari tiap-tiap perkenalan. Semoga Allah Ta'ala kumpulkan kita seperti ini juga di alam yang lebih mulia, yang lebih leluhur, yang tinggi, di surga bersama baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, daimal ifdal azim an-nawal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Maula Bilal Al-Badr Al-Mutalal Sayyidi Ahli Al-Kamal sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi khaira sahbin wa al. Senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmahnya, limpahan hidayah dan taufiknya, hingga Allah Ta'ala kumpulkan kita di malam yang paling mulia, di malam Jumat Sayyidul Ayyam. Dan di tempat yang mulia berkumpul dengan orang-orang yang mulia, dan di sini kita mengenang hamba yang paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka terkumpullah di sini keberkahan, kemuliaan tempat, dan kemuliaan waktu, dan kemuliaan kebersamaan dengan para salihin. Wa hakadha ikhwan. Memang semua kemuliaan itu bersumber dari mana? Dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau bukan karena Rabiul Awal, maka tidak ada kemuliaan untuk Ramadan atau untuk Dzulhijjah atau untuk Rajab ataupun yang lainnya. Semua adalah cabang dari kemuliaan Rabiul Awal. Wa hakadha. Dan setiap kemuliaan manapun itu akan bermuara ke Rasulullah. Kalau dikatakan tempat yang paling mulia di mana, adalah tempat yadhummu jasadul Habib sallallahu alaihi wasallam, kuburan baginda SAW, tempat yang paling mulia. Kama hakadzalika Ibn Abdul Bar fil ijma'. Ijma' ulama, tempat yang paling mulia di mana? Bukan di surga, bukan di arsy, bukan, tempatnya ada di bumi, adalah kuburan Nabi Muhammad SAW. Lebih mulia daripada arsy, daripada kursi. Kenapa? Karena berdempetan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha ikhwan, tempat yang paling mulia. Dan waktu yang paling mulia adalah apa? Kalau bagi Rasulullah, malam yang paling mulia adalah malam Isra dan Mi'raj, ketika baginda bertemu dengan Allah Ta'ala. Tapi untuk kita umatnya, malam yang paling mulia, yang paling barakah untuk kita adalah malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha ikhwan. Umat yang paling mulia siapa? Ya sahabat, para sahabat mereka umat yang paling mulia. Kenapa? Karena mereka mempunyai kedekatan dengan Rasulullah, hidup sezaman dengan Rasulullah, melihat Rasulullah SAW. Ahlul Bait menjadi mulia karena mereka mempunyai hubungan nasab kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap kemuliaan itu bermuara ke Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Imam Ad-Daibai berkata, wa hakadha, wa antal magsud, al-kaunu isyaratun wa antal magsud. Semua alam semesta ini mengisyaratkan kepadamu, dan mereka yang tuju adalah Rasulullah SAW. Ini ikhwan, kalau kita dengar dari ulama tasawuf sering, coba kita dengarkan.
Imam Ibn Rajab Al-Hambali menyebutkan dalam Lataiful Ma'arif ketika beliau menyebutkan syahr Rabiul Awal dan keutamaannya, beliau berkata, fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam huwal maqsudu min khalqin naw'il insani wa huwa ainuhu wa khulasatuhu wa wasitatu 'iqdihi. Kata beliau, Nabi Muhammad adalah tujuan utama dari terciptanya manusia, dan baginda adalah intisarinya dan ringkasannya dan perantara yang paling mulia di antara mereka. Kata siapa itu? Ibn Rajab Al-Hambali. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu pernah menulis kitab yang dinobatkan sebagai awal kitab dalam ilmu usul fikih. Kitab Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah allafahu Syafi'i bi isyarah Abdurrahman bin Mahdi. Di situ Imam Syafi'i dalam muqaddimahnya menyebutkan kalimat yang sangat indah. Ini kalimat kalau seandainya kita dengar dari ulama tasawuf sering, tapi coba engkau dengar dari Imam Syafi'i. Beliau berkata apa? Falam tumsi bina ni'matun zaharat wala batanat nilna biha hadzan fi din aw dunya aw dufi'a anna nikmatun fihima aw fi ahadin minhuma illa wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam al-ga'idu ila khairiha wal hadi ila rusydiha. Itu kata Imam Syafi'i. Tidaklah ada nikmat yang kita dapatkan, baik pun nikmat dunia atau nikmat akhirat, nikmat zahir ataupun nikmat batin, dan tidaklah ada bala yang tertolak dari kita, baik pun bala dunia atau bala akhirat, melainkan perantara yang paling utama dalam semua itu adalah Rasulullah SAW, pemimpin kepada kemuliaannya. Wahakadha. Itu kata Imam Syafi'i. Ikhwan, renungi ikhwani, ketika engkau bernafas, setiap hembusan nafasmu itu berkat Rasulullah SAW. Engkau mendapatkan rumah, teduhan rumahmu itu berkat Rasulullah SAW. Ketika engkau merenungi semua itu, engkau akan melihat Rasulullah di alam semesta. Sallallahu Nabi Muhammad, Allahumma shalli. Wa hadha huwa syuhud. Beginilah para salihin, syuhud magamal Muhammadi, melihat Rasulullah. Di mana? Karena mereka sadar tiap-tiap nikmat yang mereka dapatkan itu berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bahas ikhwan ini keberkahan yang zahir, lihat bagaimana apa tadi kita baca dalam qasidah, kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Bila mana Rasulullah tinggal di rumah, maka rumah itu tidak perlu lampu. Coba lihat misdaqiyahnya di mana? Di cerita Sayyidah Halimah Sa'diyah. Sayyidah Halimah Sa'diyah pernah menyusui Nabi SAW, dan pernah baginda SAW tinggal di tempatnya di Bani Sa'ad selama 2 tahun. Sayyidah Halimah Sa'diyah berkata, yang tadinya ceritanya ikhwan cerita panjang. Awalnya Sayyidah Halimah Sa'diyah ketika mengambil Rasulullah SAW agak ragu. Kenapa? Ini adalah anak yatim, tak ada upah nantinya. Dia curhat sama suaminya, ini gimana? Kata suami, coba kita lihat gimana ketika mereka datang ke rumah Rasulullah, melihat bayi Rasulullah SAW yang tertutup dengan gumash Yamanil Akhdar. Ketika dibuka wajah, ketika dibuka kain yang menutupi wajah Rasulullah, dan ketika Sayyidah Halimah Sa'diyah dan suaminya melihat wajah baginda, terpancarlah cahaya. Berkata suaminya, waihak ya Halimah, hadzal maulud huwa kullul munawal maqsud. Oh Halimah, jangan kita sia-siakan, ini bayi, ini adalah tujuan kita. Ambil walaupun nggak ada upah. Apa? La'allallah bi barakatihi yarhamuna, la'allallah bi barakatihi yunzilul ghaith 'anna, la'allallah bi barakatihi yarfa'ul madhalima 'anna. Itu doa-doanya suami Siti Halimah. Dia dibawalah. Yang tadinya ikhwani Siti Halimah datang ke Mekah dari Bani Sa'ad, naik keledai yang kurus ceking, ketinggalan sama teman-temannya. Jauh, teman-teman udah duluan. Makanya tidaklah tersisa bayi melainkan Rasulullah SAW. Ada hikmahnya. Emang Allah Ta'ala maunya ini bayi diasuh sama siapa? Sama Halimah. Padahal apa ya? Kalau kita baca di Maulid Iba, wa galat tuyuru nahnu ahagu. Ya Allah, aku lebih berhak untuk mengasuh Nabi Muhammad. Pohon-pohon berkata, ya Allah, aku lebih berhak. Tapi Allah Ta'ala telah menentukan, la, yang mengasuhnya adalah Halimah. Dengan subhanallah, walaupun telat, tapi ini haudnya. Ketika dibawa baginda SAW digadang oleh Siti Halimah pulang ke Bani Sa'ad, menunggangi keledainya yang tadi kurus ceking. Ketika baginda SAW naik ke keledai itu, langsung gemuk dia dan langsung cepat jalannya sampai mendahului keledai-keledai yang lain. Teman-temannya Siti Halimah bilang, "Hei, amsik ya atanaki anna ya Halimah. Halimah, ini keledai apa lagi yang kau naikin? Yang tadi?" "Iya, yang tadi." "Kok lain?" "Enggak, jangan biarin dia duluan." "Enggak, ini siapa? Enggak tahu, Anda bingung."
Nah, kata sebagian ulama gitu. Ini kalau kita lihat secara zahirnya Siti Halimah ngendong Rasulullah, tapi hakikatnya kebalik. Rasulullah yang ngendong Siti Halimah. Itu hakikatnya, ikhwan. Ketika baginda Rasulullah tinggal di Bani Sa'ad, apa yang terjadi? 2 tahun itu Siti Halimah berkata, kalau di sana kan gak ada lampu. Jadi kalau malam-malam, kalau bulan purnama, yaitu bulan tuh lampunya. Tapi kalau seandainya bukan bulan purnama, pakai lilin. Tapi Siti Halimah bilang 2 tahun itu kami nggak perlu lah bulan purnama wala lilin, kami ada lampu yang lebih terang. Apa? Wajah Nabi Muhammad SAW menerangi rumah kami, nggak perlu lilin wala bulan purnama. Itu tadi, kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji wa hakadha ikhwan. Kita lihat, ambil pelajaran dari cerita Siti Halimah ini, menjadi berkah rumahnya, banyak rezekinya. Betul, dalam ceritanya apa? Siti Halimah mengembala kambing. Kambing-kambing yang punya Siti Halimah pulang dari tempat rumput itu, rumputan gemuk-gemuk. Orang-orang yang lain yang punya kambing, kambingnya kurus-kurus. Orang bingung, ini kambingnya Halimah di mana makan rumputnya? Ayo kita bareng-barengin kambing kita sama kambing Siti Halimah. Tetap aja kambing mereka pulang kurus, kambing Siti Halimah pulang gemuk. Bukannya perihal di mana makan atau apa yang dia makan, tapi perihalnya siapa yang di rumah itu. Rasulullah SAW. Bila mana rumah ada Rasulullahnya, maka akan berkah, akan luas rezekinya, luar biasa yang kau lihat. Makanya ikhwani, maka bawalah Rasulullah ke rumahmu. Ini bukan cuma buat Siti Halimah, ini buat siapa aja yang membawa Rasulullah ke rumahnya. Bawa Rasulullah di rumahmu, duduk dengan anak-anakmu antara maghrib dan isya, baca rotib, baca sirah Nabi. Itu lahirkanlah Rasulullah di rumahmu. Dan sebelumnya lahirkanlah Rasulullah di dirimu. Wujudkanlah sosok Rasulullah di hatimu. Bangunlah rumah, bukan rumah, bangunlah istana yang megah di lubuk hatimu untuk Rasulullah SAW. Maka baginda pasti akan membangun untukmu istana di sana nanti untuk bersama dengan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari rumahmu, anak-anakmu, kenalkan mereka dengan nabinya. Imam Syekh Said Ba'ashan dalam Musyra Karim berpendapat, kalau kita baca kitab fikih, awal wajib 'alal insani ma'rifatul ilah bistigani, ya kan? Kata Syekh Said Ba'ashan, enggak. Perihal yang pertama kali yang kita ajarkan kepada anak-anak kita bukan perihal tauhid atau apa, kenali mereka dengan Nabi Muhammad SAW. Ini semua perentaranya, ikhwan. Wah, kata ikhwan, mereka orang yang melahirkan Rasulullah di rumahnya akan melihat keberkahan yang luar biasa. Dan baginda pasti akan membalas. Majelis seperti ini engkau kira sudah selesai dengan ini saja, kita pulang selesai gitu. La. Apa yang engkau harapkan dari majelis ini, ikhwan? Apa yang engkau niatkan dari majelis ini? Niatkan perkara yang tinggi. Ada orang masuk majelis maulid niatnya semoga dikabulkan hajatnya, utangnya dilunasin, yang punya rumah diselesaikan. Cuma itu inti punya niat. Inti nggak punya niat yang lebih tinggi lagi. Naik dong dalam niatmu. Semoga nanti inti yang engkau akan dapatkan dari majelis ini, engkau akan lihat jelas ketika sakaratul maut, baru kelihatan tuh. Akan dimudahkan engkau talqin la ilaha illallah berkat inti hadir majelis seperti ini. Gitu, ikhwan. Kemudian di alam barzakh engkau akan ditemani dengan makhluk yang akan menemanimu di alam kubur berkat majelis seperti ini. Di hari kiamat nanti orang pada kepanasan di padang mahsyar, engkau di bawah naungan arsy-Nya Allah berkat majelis ini. Di surga engkau bersama Rasulullah berkat majelis ini. Maka niatkan di majelis seperti ini apa yang kamu niatkan, wahakata ikhwani. Dan pasti Rasulullah akan membalas, ya ikhwan. Engkau kira Rasulullah SAW enggak balas? Kalau seandainya kita membaca dalam sirah, baginda senantiasa membalas dengan kebaikan. Walaupun orang memberikan baginda keburukan, tapi baginda membalas dengan kebaikan. Lalu bagaimana gerangan kalau seandainya orang itu memberikan baginda suatu kebaikan? Apalagi maulid, apalagi qasidah, apalagi pujian kepada Rasulullah SAW. Sahabat banyak muji Rasulullah, kan? Banyak, bukan satu dua. Al-Imam Al-Hafidh Ibn Sayyid An-Nas sampai mengarang kitab namanya Minahul Midah, dan di situ beliau menyebutkan beberapa sahabat yang pernah mengarang syair memuji Rasulullah SAW. Berapa? 10, 20, 160 sahabat yang sampai sanad dengan sahih kepada beliau, yang pernah memuji Rasulullah dengan syair-syairnya. Lihat Sayyidina Al-Abbas bin Abdul Muttalib ngarang maulid depan Nabi SAW dan membacakan maulid itu dan didoakan oleh Nabi SAW. Ya Rasulullah, i'dzan li an amtadihak. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk memujimu ya Rasulullah. Baginda berkata, "Qul ya amma," katakan silahkan. "La yafdillahu fa'aka." Semoga Allah Ta'ala menguatkan gigimu. Itu doanya. Belum muji sudah berdoa. Dalam sirah, dalam cerita Al-Abbas ini panjang umurnya dan beliau wafat di khilafah Sayyidina Umar bin Khattab. Di akhir hayatnya wala satu gigi pun rontok.
berkat doa Nabi tadi. Dari mana dia dapatkan? Karena muji Rasulullah SAW. Beliau berkata dalam syair yang ma'ruf, hadza bi sanadin sahih rawahu Tabrani, qala min qabliha tibta fi dhilal wa fi mustawda'in haitsu yukhsaful waragu thumma habatal bilad la basharun anta wala mudghatun wala alagu bal nutfatun tarkabus safinata wa qad aljama nuhan wa ahlahul gharaqu. Wah, panjang, luar biasa ikhwan. Beliau menceritakan di situ, engkau ya Rasulullah sebelum tercipta alam ini semua engkau dalam keadaan yang indah, yang mulia. Ketika engkau turun ke dunia dan engkau lah yang menyelamatkan Nabi Nuh dari banjirnya. Kenapa Nabi Nuh selamat? Karena berkat ada Rasulullah SAW di sulbinya. Kenapa Nabi Ibrahim selamat dari api Namrud? Karena berkat ada Rasulullah SAW di sulbinya. Itu ikhwan. Wa anta lamma walidta asyraqatil ardu wa dha'at binurikal ufugu fanahnu fi dzalika nur wa dzalika dhiya wa subul rasyad nakhtariqu. Dalam hadis yang lain Sayyidah Aisyah menceritakan, hadza azim jiddan, hadza rawahul Baihaqi. Pernah Sayyidah Aisyah lagi duduk, lagi ngapain? Lagi jahit baju. Dan ketika itu baginda sallallahu alaihi wasallam kana yaghziluna alaihi, kana yakhsifuna alaihi, lagi jahit sendal. Nabi kayak gitu di rumah. Ngapain? Jahit sendal sendiri. Wa yahlibu syatahu dalam syama'il. Baginda kalau meres susu kambing, beliau sendiri. Wa yagummul manzil. Apa ya arti yaqummu? Ya'khudul gumamah. Artinya beliau nyapu sendiri. Begitu Nabi SAW di rumah ya ikhwan. Ada seorang sahabat pas lihat Nabi SAW main sama Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain. Tahu nggak main apaan? Main kuda-kudaan kalau bahasa kita sekarang. Bayangin antum, Rasulullah jadi kudaan dan Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain menunggangi pundak baginda SAW. Oh, ketika itu Sayyidina Abu Bakar Shiddiq berkata, oh, kepada Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain yang masih kecil, ni'mal jamal jamalukuma. Oh, sehebat-hebatnya onta kalian, maksudnya Nabi SAW. Baginda berkata, wa ni'mal idlani huma, dan sebaik-baik orang yang menunggangi onta ya mereka berdua ini. Nah, itu kata Nabi SAW. Akhirnya ada seorang sahabat datang masuk ke rumah, lihat momen seperti itu, dia bilang, ya Rasulullah, seperti ini engkau bercanda dengan anak-anakmu, kedekatanmu dengan cucumu, ya seperti ini. Dia bilang, ya Rasulullah, kalau aku masuk rumah itu orang-orang rumah semua pada diam, pada takut. Dikira itu hebat, dikiranya itu begitu semestinya orang tua, ayah seperti itu, wibawa. Kata baginda, wa madza asna'u laka idza naza'allahu rahmatan min qalbik. Baginda berkata, apa yang aku bisa buat untukmu bila mana Allah telah mencabut rahmat dari hatimu. Begitu ikhwan. Bagaimana kedekatan kita dengan anak-anak kita? Contoh Rasulullah SAW, Rasulullah nyapu sendiri, Rasulullah SAW jahit sendal sendiri, meres susu sendiri. Rasulullah SAW bercanda seperti itu kepada anak cucunya. Jadi kuda-kudaan, bayangin antum. Dari situ timbul Sayyidina Hasan, dari situ timbul Sayyidina Husain. Bagaimana mereka itu luar biasa berkat tarbiyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah menceritakan ikhwan, ketika Sayyidah Aisyah lagi jahit dan baginda lagi jahit sendal di bawah terik matahari yang sangatlah panas, tercucurlah keringat dari dahi baginda SAW. Ketika itu Sayyidah Aisyah melihat pandangan yang indah itu, pemandangan yang sangatlah indah. Apa? Keringat Rasulullah bagaikan butiran-butiran mutiara yang dipantulkan cahaya matahari. Fabahutat, maka beliau takjub. Baginda melihat dan berkata, malaki bahuti ya Aisyah, ada apa gerangan engkau terkejut wahai Aisyah? Gelia Rasulullah, ra'aitu wajah, aku melihat mukamu ini, dan engkau sungguh lebih berhak untuk dipuji oleh seorang syair jahiliyah dahulu yang bernama Abu Kabir Al-Hudhali. Baginda berkata, wa madza qala Abu Kabir Al-Hudhali, emang apa yang dikatakan Abu Kabir Al-Hudhali? Qalat, beliau berkata, emang Sayyidah Aisyah ini tokoh tenor yang hafal syair-syair Arab dan hafal nasab-nasab Arab sebagaimana ayahnya. Berkata Sayyidah Aisyah, berkata Abu Kabir Al-Hudhali, wa mubarra'an min kulli ghubbari haidatin wa fasadi murdi'atin wa da'in mighyali wa idza nadarta ila asirrati wajhihi baragat kabargil 'aridil mutahallili. Beliau berkata, ini Abu Kabir Hudhali ketika pernah memuji orang, dibilang inilah orang yang suci dari segala kekurangan, orang tuanya, ibu susunya, semua orang mulia semua. Dan bila mana engkau melihat cahaya di mukanya, maka engkau akan menyerupakan itu dengan pantulan sinar matahari ketika memantul di pedang. Itu punya pedang,
Coba ditaruh di bawah matahari, gimana itu? Sinarnya gimana itu, silaunya? Begitulah wajah Nabi Muhammad SAW. Bahkan lebih dari itu. Wah kata ikhwan. Sayyidah Aisyah memuji Rasulullah. Selesai cerita? Nggak selesai. Baginda SAW meninggalkan sendalnya yang lagi dijahit dan datang ke Sayyidah Aisyah. Apa yang terjadi? Baginda SAW mencium di antara dua mata Sayyidah Aisyah seraya berkata, jazakillah ya Aisyah, ma sarurti minni kasururi minki. Beliau, Allah membalas semua hai Aisyah dengan segala kebaikan sebagaimana engkau senang dengan aku pun senang denganmu, kata Nabi SAW. Wah kata ikhwan, luar biasa. Dia dapat gara-gara apa ya? Gara-gara muji Rasulullah SAW. Paling terakhir ini Al-Imam Busiri. Al-Imam Busiri, semua kita kenal burdah ya. Tahu nggak kenapa cerita di karang burdah itu? Al-Imam Busiri seorang ulama yang arif billah. Di akhir hayatnya beliau kena lumpuh, lututnya itu nggak bisa jalan. Ada orang yang bilang, "Oh Imam, engkau ini gimana? Katanya engkau punya salawat banyak. Kenapa engkau nggak tawasul sama Rasulullah untuk disembuhkan lumpuhmu ini?" Baru ngeh, oh iya, baru beliau mulai mengarang pujian-pujian. Bukannya burdah sahaja, burdah, hamaziyah, mudhariyah, dan beliau buat kitab namanya Al-Kawakib Ad-Durriyah fi Madhil Maqamil Muhammadiyah. Selesai kitab itu dikarang, beliau mimpi Rasulullah SAW. Dalam mimpinya, ya Rasulullah, ini hadiah dariku untukmu wahai Rasulullah. Baginda senang melihat kitab-kitab itu. Nah, Nabi SAW bilang ke Imam Busiri ini, ya Muhammad, kan namanya Muhammad, apa yang kau mau dariku? Ini ya Rasulullah. Dalam mimpi itu dia bilang, ini ya Rasulullah, lututku lumpuh, nggak bisa lagi jalan. Nabi SAW akhirnya apa? Ngusap lututnya Imam Busiri. Dalam mimpi itu, ketika Imam Busiri bangun, bisa jalan, sembuh lumpuhnya. Padahal di mimpi ceritanya itu. Semua itu berkat apa? Memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La ilaha illallah. Wajhukal maimun hujjatuna yauma ya'tin nasu bil hujaji. Nanti di akhirat nanti ya ikhwan, kalau orang punya amal banyak, punya sholat, punya puasa banyak, apa yang ente punya? Apa yang ente mau andalkan? Engkau andalkan ilmu. Seberapa banyak ilmumu? Seberapa banyak ibadahmu? Imam Syafi'i aja yang punya ibadah luar biasa, ilmunya luar biasa, beliau enggak mengandalkan itu semua. Apa yang beliau andalkan? Uhibbus salihina walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Kecintaanku kepada kaum salihin itu yang aku andalkan nanti. Ana cinta sama fulan. Makanya wajhukal mahmun, wajahmu ya Rasulullah yang indah itu adalah hujjah untuk kami, adalah pedoman kami. Ini akan kami andalkan nanti di hari kiamat. Yauma ya'tin nasu bil hujaji. Ada orang Badui ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib menceritakan tentang hari kiamat dan dahsyatnya hari kiamat. Orang Badui itu bilang, ya Imam, ntar di sana ada nggak Rasulullah? Ada. Oh Rasulullah ada. Ya udah gampang kalau gitu. Gampang kalau gitu. Selagi ada Rasulullah di hari kiamat, gampang kalau gitu. Kata siapa itu? Kata si Badui itu. Yang penting ente kenal sama Rasulullah. Kalau ente nggak kenal, gimana ceritanya? Di hari kiamat semua akan mencari Rasulullah kan? Semua kita bakal cari Rasulullah. Tapi pernahkah engkau melihat wajahnya? Sehingga engkau mencari wajah yang pernah engkau lihat. Kalau kita nggak pernah melihat wajahnya, mau nyari siapa ente? Rasulullah. Yang mana Rasulullah? Yang mana? Pernah lihat? Mau nyari siapa? Oh, wail. Kalau seandainya engkau di padang mahsyar nggak nemu Rasulullah, ya wailak. Hanya mereka yang pernah melihat, hanya mereka yang punya ikatan akan bertemu dengan baginda Rasulullah. Maka kuatkanlah hubunganmu dari dunia. Orang yang bersama Rasulullah di akhirat adalah orang yang bersama Rasulullah di dunia ya ikhwan. Korbankan semua yang kau miliki, bukan cuma harta, paling murahan harta. Korbankan waktumu untuk Rasulullah. Kebersamaanmu dengan anak-anakmu, jadikanlah momennya membaca sirah Nabi Muhammad SAW. Dan juga jadikanlah pemikiranmu khusus kepada baginda dan berikanlah hatimu kepada Rasulullah SAW. Yang paling terakhir, berikanlah hatimu kepada Rasulullah, berikanlah cintamu kepada Rasulullah. Jangan ente berikan cintamu kepada orang yang akan menyakitimu, meletakkan cintamu dibuang sama dia. Cinta itu mahal ya ikhwani, wallahi mahal cinta itu. Masa iya ente kasih seorang makhluk yang akan menghinanya? Berikanlah cintamu kepada orang yang akan menghormati cinta itu, yang akan membuahkan hasil daripada cinta itu, enggak lain melainkan Rasulullah SAW. Berikan sampai-sampai kaum salihin itu lebih dari itu, ketika mereka memberikan hatinya ke Rasulullah sampai-sampai ngilang tuh hati dari jasadnya. Kan ya gul Syekh Muhammad Al-Hariri, tilmid Al-Habib Muhammad Al-Haddar, 'Haddar, 'Haddar, beliau lagi mau operasi di Aden ceritanya, di ronsen dulu. Pas mau operasi,
Pas di ronsen, dokter nggak nemu jantungnya. Ini kok bisa hidup orang tanpa jantung? Pas sadar dianya mau operasi nggak jadi. Pas sadar Syekh Muhammad, gagal kenapa nggak jadi operasi? Gagal Syekh Muhammad, dokter baru datang tuh. Inti gimana bisa hidup? Kita ronsen hati ente nggak ada. Oh iya makanya hatinya di Madinah kata beliau sama Nabi SAW. Aneh berikan hati ke sono. Ya gimana kita mau operasi Syekh Muhammad? Oh ente mau, yaudah malam ini anda balikin lagi sementara. Pas dia balik itu hati, udah ente serah mau operasi. Pas malamnya di ronsen lagi nemu tuh hati, baru dioperasi. Atau Syekh Muhammad hari ini. Perihal ini seperti kata Imam Haddad, apa kata Imam Haddad? Ya rahilan inji tawadil munhana fahtud bihi wanzil ala kanzil ghina war'azzimama li jiratin hallau bihi wanshud fuadan dha'a fi dzakal fina. Orang-orang yang naik haji, orang-orang yang mau ke Madinah, ana punya pesan. Bila mana engkau telah sampai ke Wadil Munhana, maka singgahlah sebentar di situ. Dan duduklah di situ berdampingan dengan sang kekasih wadi yang dekat Madinah. War'azzimam, dan jagalah perjanjianku kepadanya, lijiratin, kepada sang tetangga kekasih, halau bihi, yang tinggal di sana. Dan jangan lupa carilah hatiku yang telah hilang di padang pasir di sana. Anda mau cari hati, inti mau tahu hati di mana? Hatinya di sono. Kalau inti ke sono ya sudah, minta tolong cariin hati anda yang tertinggal di sana. Di mana? Di Nabi Muhammad SAW. Was'alhumu billahi alla yaqta'u hablal muhibbul mustahami wa in jana. Bilang ke Rasulullah, jangan diputuskan tali hubunganku ini, dari hubungan yang orang yang telah mencintaimu dan mati dalam cintanya kepadamu ya Rasul. Jangan kau putuskan tali ini walaupun dia telah membolimi dirinya, walaupun dia telah berusaha menjauh, tapi engkau ya Rasulullah jangan kau putuskan tali itu. Itu kata Imam Haddad. Ayo ikhwan, ayo bareng-bareng kita nih taruh hati kita ke Madinah. Nah gimana caranya? Lahirkan Rasulullah di rumahmu. Pesan terakhirnya itu tadi yang bisa kita ambil dari majelis seperti ini, ikhwan, mulailah antara maghrib isya duduk bareng-bareng sama keluarga kita, paling enggak baca rotib. Kalau tadi Habib Yusuf minta temanya, enggak tahu apa temanya tadi. Temanya panjang-panjang tadi, temanya itu pendidikan gitulah. Intinya apa? Mulai dengan duduk baca rotib Haddad, baca maulid antara maghrib dan isya, itu kunci dari segala kebaikan. Semoga Allah Ta'ala yubarikna walakum fi hadal majlis wa anna Allah Ta'ala yusil hablana bil habib sallallahu alaihi wasallam wa yuhannin ruhahu syarif ilaina wa yarbutna bi rabtan la yanhal fil qawl wan niyya wal a'mal hatta tafna sifatuna fi sifatihi wa af'aluna fi fi'lihi wa hatta tafna dhawatuna fi dhatihi syarif wa yuhannin ruhahu syarif ilaina wa yarbutna bi rabtan la yanhal wa yarzuqna kamal mutaba'ati dhahir wa batin wa yarzuqna dawam musyahadatihi fi afiyah wa rabbana insyaallah yahfaz wa yutawil a'mar masyayikhana wa asatidatna wa a'yanana sayyidul habib Ali bin Abdul Qadir bin Sahil wal Habib Hasan bin Agil Al-Idrus wal Habib Haidar bin Abdullah Al-Atas wa sair al-habaib wal a'yan. Rabbana yutawil a'marahum fi afiyah insyaallah wa yajma'na ma'ahum wa ma'a abaina fi ala farad sajnan ma'a Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal Allahumma ya munafiq ahli khair khawanahum alaih wa fiqna Allahumma lil khair wa a'inna alaih wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.